Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Mulai besok tanggal 11 sampai 17 Februari 2024, warga gereja Masihi Injili di Minahasa akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Sang Sabda Ilahi, tuliskan perkataanmu di loh hati kami. Alirkanlah kuasamu di seantero hidup kami, agar kami menjadi lebih bijak, lebih berhikmat untuk melihat dan mengalami kuasa dan mujizat dari firman-Mu. Ya Yesus Tuhan kami. Amin. Satu Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7 di bawah perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Saudara, teolog Brother Lawrence, ia mengatakan, hal termanis dalam hidup adalah berbicara dengan Tuhan. Sepakat dengan Brother Lawrence, Hendrikus Nayuf mengutip Fulton J. Sheen yang berkata, doa adalah dialog, bahwa manusia memecah keheningan dengan cara berdialog dengan sesama dan berdialog dengan Allah. Mengapa berbicara atau berdialog dengan Tuhan adalah hal yang termanis? Karena kita hanyalah ciptaan yang terbatas. Kita fana, tidak kekal. Kita akan mati. Yang dikenankan untuk berbicara, berdialog dengan Sang Pencipta yang kuasanya tidak terbatas. Timotius adalah seorang muda yang lahir di Listra. Ibunya Eunike dan neneknya Lois adalah keturunan Yahudi. Oleh Paulus disebut sebagai perempuan beriman. Ayahnya keturunan Yunani, seorang penyembah berhala. Oleh Rasul Paulus, Timotius dipercayakan sebagai pekabar Injil yang merawat jemaat-jemaat perdana yang sedang menghadapi gelombang penyesatan.
pasal 4 1 Timotius ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara, dengan kepercayaan ini disadari bahwa Timotius terbatas. Ia masih muda dengan latar belakang ayahnya bukan orang Yahudi. Ia sangat membutuhkan Allah. Karenanya, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 pembacaan kita di saat ini. Rasul Paulus menasihatkan 3 hal. Yang pertama, naikkan permohonan. Yang kedua, doa syafaat. Dan yang ketiga, ucapan syukur. Saudara, yang menarik dari bagian firman Tuhan ini bahwa naikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur adalah bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Tetapi untuk semua orang. Untuk orang Yahudi tapi juga non-Yahudi. Bahkan dikatakan di sini untuk raja-raja dan semua pembesar. Arti untuk semua orang adalah doa yang harus dinaikkan oleh Timotius itu doa yang tidak pilih-pilih, tidak ada pembatas. Saudara, siapakah semua orang yang dimaksud oleh Paulus? Yang pertama, 1 Timotius pasal 2 ayat 2 dan 3, yaitu untuk raja-raja dan semua pembesar. Menarik, saudara, karena berdasarkan waktu penulisan 1 Timotius itu ditulis pada tahun 65 Masehi dan 2 Timotius pada tahun 67 Masehi. Pada saat itu yang memerintah adalah Kaisar Nero tahun 37 sampai 68 Masehi. Masa-masa penindasan dan pembantaian orang Kristen oleh sang kaisar. Orang Kristen dituduh, difitnah sebagai penyebab kebakaran kota Roma. Saudara, mereka ditangkap, mereka ditawan, mereka diaduh dengan binatang buas. Bahkan mereka diikat di tiang-tiang, disiram dengan ter atau aspal, kemudian dibakar hidup-hidup menjadi lampu-lampu jalan. Sungguh tidak mudah untuk mendoakan pemerintah yang bengis seperti Kaisar Nero. Tetapi saudara, saat ini kita lihat bahwa bagi mereka justru Paulus menasihati Timotius untuk mendoakan raja-raja dan pembesar-pembesar agar jemaat-jemaat perdana dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pasal 2 ayat 2. Jemaat Tuhan, tinggal beberapa hari lagi pada tanggal 14 Februari akan dilaksanakan pesta demokrasi. Pemilihan umum di mana kita akan memilih calon legislatif, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, tapi juga kota. Kita juga akan memilih calon presiden dan wakil presiden. Saudara, mereka adalah pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin di negara kita. Para anggota legislatif, mereka yang menyusun, yang merancang, yang membuat undang-undang. Tetapi juga eksekutif, presiden dan wakil presiden, mereka adalah penentu kebijakan untuk perjalanan hidup bangsa dan negara kita selama 5 tahun. Karena itu saudaraku, mari di masa-masa tenang ini kita gantikan caption-caption kita di media sosial atau percakapan, diskusi-diskusi kita isi dengan doa.
Mari kita hentikan ujaran kebencian. Mari kita hentikan hoaks atau berita-berita bohong. Mari kita isi dengan doa kita agar pemerintah, tapi juga penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, dengan adil dan netral, sehingga kita bisa menikmati keadaan yang aman, yang damai, yang tenang. Itulah yang disebut dengan ketentraman. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa semua orang? Kalau tadi siapa semua orang itu? Yang kedua adalah mengapa semua orang? Jawabannya ada di ayat 4, 5, dan 6. Karena Yesus Kristus, pengorbanannya, karya penebusannya adalah bagi semua manusia. Dengan doa, maka kita percaya bahwa semua manusia diselamatkan dan mereka dapat mengenal Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Yang dicatat oleh firman Tuhan ini, Ia adalah Tuhan yang esa. Yang dikutip dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Karena itu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah dengan kebenaran di firman Tuhan ini, kita memiliki satu komitmen yang baru. Seperti Paulus yang berkata di ayat 7, aku adalah rasul, pemberita, tapi juga pengajar orang-orang bukan Yahudi. Artinya, misi keselamatan Paulus adalah misi bagi semua orang. Mari kita berkomitmen untuk kita memiliki kehidupan doa, untuk kita menjadi pendoa-pendoa yang menembus perbedaan, yang menyatukan perpecahan. Karena orang yang paling banyak memberi dampak positif bagi dunia ini adalah orang-orang yang banyak berdoa. Jangan, sekali lagi jangan, jadikan doa sebagai obat. Kita berdoa di saat kita butuh, di saat kita sakit. Tetapi jadikanlah doa sebagai oksigen. Tanpa oksigen, kita tidak bisa bernafas, kita tidak sehat, dan kita tidak bisa hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Selamat baku dapa lagi, damai di hati, shalom.